Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang channel sepak bola Paulus Sutrisno Rodemi. Kali ini di ruang zona opini atau analisa sepak bola. Konten kali ini Taufik dengan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI akan bawa timnas U20 yang gagal untuk tampil di Piala Dunia U20 mengikuti kompetisi Liga 1 yang akan datang. Believe it or not, apakah ini adalah salah satu jalan keluar? Dan seperti kita ketahui, sejarah telah mencatat bahwa PSSI pernah melakukan hal ini pada saat satu tim, ya ini boleh dikatakan PS Bantul ataupun Produta, itu pernah mengikuti kompetisi Liga 1 yang lalu. Kalau tidak salah di era Bobby Satria CS, hasilnya kita ketahui nihil. Dan kembali PSSI mencoba, kita harus melihat dari segi empiris. Beberapa kali PSSI akan membuat super team khususnya dari usia-usia 20, dimulai pada tahun 1979 di era Galatama. PSSI mengirimkan kesebelasan anak mudanya ke Brasil, dinamakan PSSI Binatama. Tetapi hasilnya juga tidak menunjukkan prestasi. Setelah itu berlanjut dengan PSSI Garuda, Garuda 1, Garuda 2, dan juga pengiriman ke Eropa, Italia khususnya, seperti Primavera, diikutin proyek atau program Bareti, selanjutnya SAD Uruguay, dan terakhir saat ini dengan salah satu proyek program Garuda Select, di mana ada 5 pemain timnas U20 yang direkrut untuk persiapan World Cup U20. Kita gagal dan tim ini sudah ditempa di training center oleh Coach Sintayong. Boleh dikatakan ada 5 itu adalah Hoki Caraka CS, yang saat ini juga pun Hoki Caraka tidak masuk tim U22 untuk SEA Games di Kamboja. What happening dengan PSSI? Dan sebaiknya
PSSI harus membentuk Litbang Penelitian dan Pengembangan, selain juga akan membentuk Badan Tim Nasional. Mana Badan Tim Nasional ini bertanggung jawab untuk pembentukan tim nasional. Dan boleh dikatakan kita juga boleh belajar dengan Malaysia yang lebih dahulu membentuk tim, katakan gagal untuk berprestasi. Bahkan Malaysia berlanjut juga dengan program naturalisasi. Program-program tersebut boleh dikatakan tidak update untuk suatu pembinaan. Sebenarnya untuk mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas, harusnya PSSI melakukan kompetisi yang berkualitas. Kalaupun nantinya U20 ini akan masuk dan join di klub Bayangkara Football Club, bagaimana? Apakah untuk dimising dengan pemain Bayangkara yang lama, ataupun Bayangkara diisi 100% dari pemain-pemain ex U20 ini. Kalaupun secara teknis sebaiknya PSSI jangan mengikuti mereka di Liga 1 karena mereka pemain muda, masih perlu waktu. Sebaiknya harus berinjang karena di Liga 1 adalah liga senior yang boleh dikatakan permainannya sangat keras, dan tentu saja dengan pemain-pemain muda ini sangat disayangkan. Sebaiknya PSSI meningkat ke Liga 2. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Coach Dr. Gigi Endang Gitasa. Kita kalaupun menjadikan pemain sepak bola walaupun bertalenta, kita harus melalui suatu proses. Proses terutama adalah waktu, tidak bisa instan. Seperti diketahui pemain bola itu melalui tahapan-tahapan. Lain kalau kita menjadikan seorang insinyur atau dokter dengan waktu 4 atau 5 tahun, pasti seseorang akan menjadi dokter sesuai dengan profesinya. Profesi di sepak bola tentu saja tidak bisa instan, dan itu pun dengan waktu bisa to be champion ataupun tidak. Begitu juga Dr. Gigi Endang Gitasa yang pernah saya ditempa selama 3 tahun di klub UMS, mana pemain-pemain muda pada saat itu yang dia rekrut dari pelosok Jabodetabek, itu setelah 3 tahun dapat bersaing dengan klub-klub utama
di kompetisi Persija, di mana ada klub Jayakarta, Indonesia Muda, ada Tunas Jaya, Jakarta Putra, Maluku, Bintang Timur, Hercules, Horas, Setia, Maisa, POP, Persatuan Sepak Bola Polisi, PS Angkasa, PS ALRI, Angkatan Laut, dan ada kurang lebih 18 klub juga pada waktu itu. WMS boleh dikatakan bersaing di papan atas. Dan kemudian setelah itu tahun 78, 79 memetik hasilnya, di mana Endang Tirtana, salah satu kipernya, dipanggil Persija dan PSSI. Dan juga ada beberapa pemain lain. Apalagi membentuk suatu tim yang super tim atau super klub, jangan mengharapkan waktu yang instan. Yang penting kita harus memindah dengan suatu kompetisi yang berjenjang. PSSI yang saya kutip dari Asian Football, di mana PSSI plans to bring under 20 team join Liga 1. PSSI is planning to gather the players of the Indonesia under 20 national team who are not participating in the 2023 under 20 World Cup into a club to compete in Liga 1 next season. Dan ini pun dipantau, di mana salah satu eksekutif PSSI, Exco, juga merilis di Instagram account-nya. Di tahun 1979 melakukan reformasi kompetisi di era Galatama tahun 1979 sampai 1994. PSSI melakukan kompetisi semi prof dengan nama Galatama atau Liga Sepak Bola Utama. Dan akhirnya Galatama ini ada 44 klub atau lebih yang saat ini bubar karena jelas dari segi finance tidak bisa memungkinkan untuk berlanjut, karena terus terang income-nya, karena sejak Galatama klub tidak dibantu melalui biaya APBN maupun APBD. Kompetisi pun pernah diikuti oleh pemain asing, dan akhirnya pemain asing dilarang dan kembali keran pemain asing dibuka. Tapi dari segi keuangan, finance, jelas ini adalah cost center, sehingga beberapa klub boleh dikatakan dari segi keuangannya kolaps, bahkan
bangkrut. Harusnya PSSI belajar dari pengalaman ini, dari klub yang awalnya eksis dan bersemangat seperti Paderetex, Diak Mitra, Aseto, Tunas Inti, Jayakarta, Indonesia Muda, dan ada beberapa lagi klub pioner di Galatama di tahun 1979-80 kolaps, dan sampai sekarang boleh dikatakan hanyalah kenangan. Dan ini juga berlanjut, PSSI melakukan kompetisi liga di mana penggabungan klub-klub dari Galatama dan Perserikatan. Tapi kita lihat baru-baru ini ada problematik di mana di Liga 1 khususnya ada 18 klub SM menjadi juara kompetisi Liga 1 periode 2022-23, tetapi ada masalah hadiah, terutama PSM hanya mendapat trofi. Akhirnya Erick Thohir sebagai ketua umum turun tangan dan memberikan support untuk juara PSM 2 miliar. Ada apa dengan kompetisi sepak bola di Indonesia yang kompetisi boleh dikatakan merugi, karena dari kompetisi Liga 1 ini sebenarnya bisa dikelola tentu saja dengan manajemen keuangan yang acceptable dan dapat dipercaya. Karena kita ketahui akhirnya dari sejarah nantinya 18 klub ini akan kolaps kembali, dan terutama klub-klub yang baru promosi di Liga 1 yang mengeluarkan uang sampai puluhan miliar tapi income-nya minus, seperti Rans Nusantara, Dewa United maupun Persis Solo yang promosi, dan juga klub-klub yang habis membelanjakan keuangannya untuk membayar pelatih, terutama pelatih dari luar negeri, pelatih asing maupun pemain-pemain dari luar negeri, yang tentu saja biaya untuk transfer atau pengajian mereka lebih besar. Dan kita cukup wanti-wanti dengan klub seperti Persib, Persija, PSIS Semarang, dan lain-lain yang telah mengeluarkan biaya operasional yang akhirnya boleh dikatakan minim dan tidak sampai saat ini belum mendatangkan profit. Sampai kapan mereka bisa bertahan? Seharusnya PSSI dengan membentuk suatu badan ataupun komite ataupun suatu bagian untuk penelitian dan
pengembangan khususnya untuk supaya bagaimana berkaitan dengan khususnya masalah keuangan di era transformasi dan reformasi. Dan tentu saja organisasi tanpa keuangan yang sulit untuk establish selanjutnya bertahan. Pengalaman tim-tim dari Eropa dan tentu saja Erick Thohir sebagai pernah presiden Inter Milan mempunyai pengalaman di manajemen industri sepak bola yang maju dan berkembang dan tentu saja profitable. Di Indonesia baru ada satu klub, yaitu Bali United, yang disupport dananya oleh publik di dalam Bursa Efek Indonesia lagu publik, dan di sana Bali United khususnya dengan PT-nya harus transparan dan secara reguler perlu diaudit. Saat ini Bali United tidak jor-jor misalnya membeli pemain. Saat ini mereka memindah usia muda dan banyak muncul pemain-pemain lokal dari Bali sendiri yang tentu saja bisa nantinya memperkuat Bali United di kompetisi yang akan datang. Dari segi cost bisa menghemat, tapi dari segi pemain nantinya value added-nya akan naik kalau kita bicara bisnis khususnya. Dan ini ada masukan yang bagus. I think it's better for PSSI to just make regulation. Every club is obligated to play at least 2 or 3 players from under 20. If the player is replaced, the replacement must also be under 20. Dan kritik ini itu dari seorang pakar sepak bola. Baiknya PSSI melakukan khususnya di Liga 1 buat regulasi di mana ada pemain-pemain dari 2 atau 3 pemain usia 20 untuk dilibatkan bermain, disisipkan atau sebagai menambah jam dari pengalaman mereka bermain, dan tentu saja atmosfernya berbeda kalau pure U20 tim menjadi satu klub, karena kalau mereka akhirnya degradasi itu harus bagaimana, mungkin mental mereka akan breakdown. Yang sudah ada, sudah bagus, dilaksanakan saja. Dan saya melihat PSSI khususnya maaf ke Erick Thohir, banyak program-program yang diekspos, tapi tentu saja ini harus jangan dirilis, diumumkan. Ini kita boleh dikatakan banyak nantinya
polemik untuk PSSI. Tentu saja ada pro dan yang kontra. Dan ada satu lagi pertanyaan yang mana PSSI telah merilis Grand Design Blueprint sepak bola yang telah dirilis dan diserahkan kepada FIFA. Apakah ini dari pemikiran satu tim ataupun dari tim Erick Thohir ataupun dari suatu konsultan sehingga Indonesia dapat, khususnya PSSI, dapat membuat Grand Design. Seharusnya dari Grand Design ini kita juga harus meneliti, riset. Ibaratnya dalam suatu tim ada tim analisisnya, analisa. Dan kita harus belajar dari istilah manajemen SWOT. Apa kekuatan dari S yang pertama, strength, kekuatan dari sepak bola Indonesia. Yang kedua, opportunity. Apa kesempatan yang harus kita bisa terapkan. Weakness, kelemahan-kelemahan. Dan ini juga harus dipelajari, diteliti. SWOT, strength, weakness, opportunity, kesempatan, dan threat atau ancaman yang akan menjadi kendala untuk khususnya transformasi dan reformasi sepak bola Indonesia. Hanya saya mengajari, tapi dari analisa ini sangat simpel sekali, dan ini dalam ilmu manajemen, dan saya tahu pasti Erick Thohir dan pengurus PSSI baik sudah mengetahui hal ini, dan kita optimis PSSI apa yang diimpikan khususnya untuk pencinta sepak bola akan terjadi kebangkitan, pengalaman khususnya di sepak bola dunia dan modern. Sebenarnya tidak perlu training center yang lama seperti kita lihat Argentina, Prancis, Belanda, Inggris, dan tim-tim lain di Piala Dunia, khususnya adalah training center yang paling lama mungkin 3 bulan, tapi mereka tetap berkompetisi secara rutin baik di dalam negerinya maupun di luar negeri, sehingga otomatis mereka tetap biasa, dan baru menjelang kejuaraan atau turnamen mereka ditutup. Prioritas adalah kepentingan tim nasional di atas segalanya. Untuk itu PSSI harus membuat jadwal atau kompetisi liga atau kompetisi yang lainnya berdasarkan agenda tim nasional yang diprioritaskan. Jadi apabila ada kepentingan tim nasional, tentu saja
kompetisi liga sementara dihentikan dan klub harus dengan kewajiban untuk memberikan pemainnya untuk bergabung di tim nasional, dan jangan sampai terjadi seperti yang lalu. Coach Sintayong maupun yang terakhir Indra Safri untuk mempersiapkan tim, ada kendala dari beberapa klub yang belum bisa melepaskan pemainnya karena masih berlaga di kompetisi. Ini harus dibuat jadwal yang memang win-win solution, tidak ada siapa yang dirugikan. Tentu saja prioritas untuk kepentingan tim nasional. Terima kasih. Kiranya sepak bola Indonesia tetap optimis. Kita harus mengejar ketinggalan kita. Jangan sampai kita melambat untuk perkembangan dan kemajuan sepak bola di Indonesia. Bravo Indonesia, tetap bangkit dan jaya. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.